Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar malah kita berdoa menurut agama Islam, doa dimulai. Oke, doa selesai. Nah, perkenalkan mungkin sudah kenal selama masa Jum kalian di kelas 8. Nama saya Ari Wahid. Nah, ini nama saya. Jadi sebenarnya dalam masa pandemi ini gitu kan, saya hanya menggantikan gitu. Aslinya saya itu guru dari SMA Dharma Pancasila gitu. Cuma dari segi waktu sebenarnya tidak memadai gitu kalau harus PTM, ketemu tatap muka. Jadi kemarin saya sudah bilang sebenarnya saya kalau bisa diambil di SMA aja gitu. Ternyata memang masih dikasih jadwal untuk yang kelas 9 saja. Jadi kalau untuk di SMP ya hanya kelas kalian saja gitu. Waalaikumsalam. Nah, gimana belajarnya selama masa pandemi? Mungkin udah merasa bosan atau udah sampai berapa level gamenya di rumah? Udah tinggi? Nah, jadi gitu ya. Sebenarnya yang kalian alami itu juga dialami oleh sekitar 100 juta penduduk Indonesia pada saat ini. Jadi kalau kita baca di Wikipedia terkini kan penduduk Indonesia itu ada 261 juta. Ini supaya kita bisa membayangkan betapa kita ini udah beruntung gitu ya. Jadi penduduk Indonesia ini terakhir kali dicek 261 juta ini yang hidup dan sehat ya. Nah terus yang bisa mendapat pendidikan dari sini itu hanya sekitar 50%-nya atau 100 jutanya aja gitu. Nah, dari 100 juta ini ternyata yang mendapatkan pendidikan yang layak dan akses terhadap pendidikan itu cuma 50 jutaan. Nah, dari 50 juta ini ternyata yang mendapatkan pendidikan dan pendidikan agama, iya Ustaz, itu hanya 30%, 30 juta. 30 juta dari 261 juta di Indonesia. Jadi kalian ini 30 juta yang beruntung. Kenapa? Karena kalian bisa mendapatkan pendidikan, akses terhadap pendidikan dan pendidikan agama. Nggak semua loh. Dan kalian punya beban yang besar karena 30% ini bakal meregenerasi yang 261 juta ini. Gitu. Itu tugas kalian sekarang gitu. Jadi kalau kalian sekarang belajarnya main-main atau misalnya nggak serius atau bosenan, ya mungkin gitulah kondisi Indonesia bakal ke 10-15 tahun ke depan gitu. Kalau kalian bilang, ya Ustadz nggak boleh gitulah, terus yang lain sisanya itu kemana, ngapain gitu kan. Yaitu karena hari ini kan sudah mendapat fasilitas lebih gitu, sudah mendapat kesempatan lebih, berarti tanggung jawabnya juga lebih gitu, kurang lebih. Oke? Sebenarnya tidak banyak yang mau saya sampaikan di masa awal kita jumpa. Hanya sekedar gimana sih sistem pembelajaran bahasa Indonesia selama, apalagi kan ini udah dipotong ya, 30 menit. Ada, ini bukunya semua udah punya? Udah ya? Kalau bisa setiap pelajaran dibawa ya. Nah, kamu boleh buka lagi dari daftar isi aja dulu. Yang di ini daftar isinya. Coba masing-masing yang udah punya ini, coba buka dulu daftar isinya. Karena kita nggak ada infokus juga kan. Nah, jadi di sini itu ada, kalau kalian lihat babnya, dari bab 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Jadi pada dasarnya kita kan ada 1 tahun 12 bulan. Gitu ya perhitungannya. Tapi sebenarnya kalau di sekolah apalagi kelas 9 itu semester 1 hanya 4 bulan.
Semester 2 itu cuma 3 bulan. Totalnya berapa? 7. Nah, itulah 7 bab yang mau kita pelajari. Jadi budgetnya 1 bulan itu 1 bab di buku kalian itu. Jadi setiap 1 bulan kita ganti bab baru. Dalam pembelajaran saya, ujian kan harusnya kalau di K13 itu ada namanya UH. UH itu ada 1, 2, 3, 4. Namanya UHKD. UHKD ini dilakukan per bab. Terus ada namanya, mungkin masih ada MIT ya di sini. Terus ada UAS. Gitu kan? Nah, inilah totalnya, inilah yang nanti menjadi nilai rapor. Gitu. Jadi kemarin masa pandemi banyak yang dapat hadiah ya kan nilai rapornya gitu. Ya udahlah karena memang penilaiannya juga tidak maksimal gitu. Nah, tapi kalau udah PTM gini saya harap kita masih bisa lebih optimal gitu. Jadi ujian sama saya itu tidak ribet-ribet gitu, tidak. Misalnya UH-nya harus ngerjain 15 soal atau harus ngerjain esai sampai 10, enggak. UH saya biasanya lisan aja. Lisan itu hanya sebanyak 2 soal aja. Per orang soalnya beda-beda. Jadi 1 orang itu saya kasih 2 soal, bisa jawab 1 soal nilainya 50. Bisa jawab 2 soal nilainya 100, udah selesai UH-nya. Tapi kalau nggak bisa jawab 2 gimana? Ya 0. Kalau bisa jawab 1 gimana? Ya 50 gitu. Kan simple. Jadi saya di situ tahu siapa yang beneran paham, siapa yang sekedar ya udah badannya di sini rohnya entah di mana gitu, kayak avatar ya kan. Nah, ini kira-kira seperti inilah gambaran kita untuk nilai rapor nanti gitu ya. Jadi sekedar biar tahu gitu, ini selama ini nilai dari mana ya datangnya gitu. Oke? Nah, terus kalau kita lihat di awal bab buku kamu ada tulisannya di situ pengembangan literasi. Ya nggak? Halaman 3, coba buka. Biasanya kan ada absen nggak? Mana? Ini setiap guru masuk ngabsen gitu? Atau kalian isi sendiri? Isi sendiri? Oh. Hari ini yang di tanggal 28 ya? 29. Sampai lupa tanggal, ya Allah. Oh iya 29. Berarti yang ini ya yang hadir ya? Coba saya panggil lah ya. Izi ada? Oke. Jabarulail, Firdaus, Fadil, Gaza, Faris, Hanif, Raihan, Rifki nggak ada? Ada? Oh iya nggak ada. Rasya Almas, Rasya Sharma, kembar enggak? Enggak. Rizky Azri, Wan Abdul. Oke. Selebihnya berarti via record ya. Oke. Jadi kan di awal pembelajaran kita ini kan ada laporan membaca buku. Sebenarnya laporan membaca buku ini bukan materi, tapi ini kontrak. Kamu bisa lihat kontraknya di halaman 5. Ada kan kontrak membaca di situ? Saya namanya siapa, terus mau baca buku apa, mulai bacanya kapan, terus sampai mana. Ini program Kementerian Pendidikan. Ya. Ada yang tahu nggak literasi itu apa? Coba angkat tangannya. Setiap jawab sama saya poinnya 6 loh, saya catat. Di note handphone saya, jadi nggak hilang. Ada yang tahu nggak literasi itu apa? Ada? Coba angkat tangannya. Nah, iya. Apa namanya? Nggak tahu? Oh. Nggak tahu literasi itu apa? Iya. Oh iya, oke, good. Membaca. Siapa namanya? Faris. Dan siapa lagi yang mau nambahi? Selain membaca apa? Ada mungkin pernah lihat yang lain-lain? Selain membaca, Faris 9D ya? Nah, jadi sebenarnya yang dikatakan sebagai literasi itu
adalah, kalau kita Indonesiakan ya, itu adalah keberaksaraan. Keberaksaraan itu tidak hanya baca, tapi juga nulis. Kalau mau jadi orang yang bisa nulis bagus, harus rajin baca. Kalau mau jadi orang yang bisa bicara bagus, harus rajin mendengarkan. Kalau kita nggak mau mendengarkan orang lain, terus berharap bisa berbicara bagus di depan publik, itu mustahil. Kalau kamu kepingin menjadi penulis yang baik, jadi mahasiswa yang baik, suatu saat nanti menjadi presiden, mungkin insinyur, hukum, hubungan internasional, kalau nggak bisa membaca yang baik, itu mustahil. Jadi membaca keberaksaraan itu bukan sekedar baca, tapi lebih luas lagi adalah bagaimana kamu memproses informasi yang kamu peroleh sehari-hari. Baik itu di pamflet, baik itu di buku, di media sosial, bahkan ketika mendengar instruksi orang tua, itu juga keberaksaraan. Belilah dulu sabun, kata orang tuanya. Yang dibelinya nanti tiba-tiba pulang sikat gigi gitu. Itu kan berarti dia tidak keberaksaraan, tidak memperhatikan instruksi. Terus nanti soal ujian, coba buat satu paragraf yang ditulisnya satu kalimat. Beda nggak kalimat sama paragraf? Beda. Nah itu berarti keberaksaraannya nggak bagus, gitu ya. Supaya kalian tahu kenapa sekarang setiap buku ada kontrak membacanya, dalam program PISA ini adalah First International Student Assessment di seluruh dunia, itu ada 5 tingkatan membaca, 5 level. Pertama, menerjemahkan simbol. Yang kedua, membedakan fakta opini. Yang ketiga, mengetahui majas. Yang keempat, mengetahui proporsi fakta. Yang kelima, membedakan berita asli dan palsu. Jadi kalau misalnya orang udah tingkat membacanya tinggi, dia tahu ketika dibohongi. Kenapa orang Indonesia sering ketipu berita palsu? Karena kemampuan membaca kita rendah. Kenapa orang Indonesia kan sering kita dengar di medsos, nggak peka kali dia kan? Karena apa? Kemampuannya rendah membacanya. Jadi orang yang nggak peka itu sebenarnya kemampuan membacanya rendah. Jadi dia nggak peka sama situasi di sekitar dia, gitu. Nah itu ini level ini bukan hanya di Indonesia loh, tapi di seluruh dunia. Dan kabar buruknya adalah Indonesia itu hanya sampai pelajarnya hanya sampai di level 2, itu pun nggak semua. Jadi kita dites dari PISA, kita tuh ranking 62 dari 65 negara yang dites. Ini ranking Indonesia, 3 terbawah di dunia saat ini. Gimana orang nggak rendah memandang Indonesia? Kalau dalam tes pendidikan aja kita ranking 3 terakhir loh. Ranking 3 terakhir, 10 besar masih lumayan, 20 besar masih lumayan. Ini 65 ranking 62 gitu. Dalam kemampuan baca gini gitu. Makanya dari situlah pemerintah mengubah kurikulum kita yang awalnya ngapal berubah jadi membaca. Supaya apa? Supaya ketika dikasih informasi pelajar Indonesia itu bisa memproses. Gitu. Karena sekarang ternyata banyak siswa itu yang buta huruf secara fungsional. Coba misalnya saya bilang, siapa namanya? Siapa? Rasya. Nah, Rasya coba baca ini halaman 5 misalnya ya. Dibacanya, bisa dia baca, contoh ya. Terus saya tanya, apa isinya? Apa ya tadi Ustadz? Lupa. Apa ya? Itu namanya buta huruf secara fungsional. Dia bisa baca, tapi dia nggak bisa nangkap isi. Gitu. Nah, itu yang lebih bahaya daripada orang nggak bisa baca sebenarnya, gitu kan. Nah, itulah makanya kita sekarang diwajibkan membaca tiap hari. Ustadz, gimana supaya saya bisa naik level? Kan tujuannya itu. Saya maunya SMA udah sampai level 5, Ustadz, gitu. Nah, caranya gimana? Caranya membaca tiap hari. Ngantuk, ya dipaksa, gitu. Semuanya kan dipaksa awalnya. Sholat juga awalnya dipaksa kan. Lama-lama jadi biasa. Allah bisa karena biasa, gitu. Jadi biasakan mulai hari ini. Males saya Ustadz, ya udah sebelum tidur baca aja 2 paragraf entah apapun itu. Tapi membaca ya, bukan baca komik. Jadi kalau baca komik beda, itu kan sambil lihat gambar, gitu ya. Tuh kira-kira seperti itu kalau dari segi sehari-hari. Jadi sebenarnya PR-nya di rumah, udah ada PR aja baru masuk gitu.
PR-nya di rumah adalah coba membaca lah setiap hari. Itu simple sih sebenarnya. Jadi pulang sekolah ini kalau ada berita-berita atau artikel, baca 2 paragraf. Ada tulisan-tulisan di buku, baca 2 paragraf. Tapi bukan liatin gambar. Beda lihat gambar sama baca. Gitu. Saya jamin nggak sekarang manfaatnya kamu rasakan, tapi nanti ketika udah jadi mahasiswa, ketika nanti udah bekerja, itu pasti efeknya terasa. Siswa yang sebelum usia 11 tahun udah membaca 30 buku, itu daya ingatnya jauh lebih bagus kebanding yang nggak pernah baca buku. Orang SMA, remaja atau dewasa yang sering membaca buku itu lebih terhindar dari pikun atau Alzheimer ketika dia usia 40 tahun ke atas. Sering kan kita lihat orang tua, betapa kali dia, udah lo aku taruh sini, padahal dia yang lupa. Itu tandanya waktu masih muda jarang baca. Jadi kalau nggak mau pikun, rajin baca. Di Al-Quran juga dibilang apa? Iqra kan, bacalah. Berarti kita disuruh baca. Jadi setiap hari coba baca. Sehat loh, secara rohani dan biologis membaca itu sehat. Selain bikin kamu nggak mudah stres, baca itu juga meningkatkan ingatan. Orang yang sering lupa itu mudah stres biasanya. Gitu, karena dia sering melupakan apa yang penting untuk dirinya. Kurang lebih seperti itu. Jadi, saya sebenarnya tidak mau, harusnya kalau dari tuntutan kurikulum, kan ini kalian harus tulis di kertas, tulis nama, tanda tangan orang tua. Saya nggak mau seribet itu. Kita janji aja, setiap hari nggak usah lah baca 1 buku, baca 2 paragraf aja. Nanti 2 minggu atau 1 bulan dari sekarang saya mau tanya, nanti satu persatu saya tanya, siapa yang udah baca? Terus apa isi bacaannya? Itu nanti saya ambil untuk nilai UH1. Jadi UH1 kita nanti adalah, yang pertama, untuk ngisi nilai raport kalian adalah laporan baca buku apapun di rumah. Buku boleh, tapi bukan Al-Quran ya. Al-Quran beda, itu memang udah harus dibaca setiap hari. Bukan juga komik, nggak juga majalah. Tapi majalah boleh lah, kalau majalah itu ada cerpennya, boleh. Tapi kalau cuma baca gambar-gambar, saya nggak mau. Harus bacanya itu teks. Nah, nanti saya tanya, kamu baca apa? Apa isinya? Gitu. Itu nanti saya ambil jadi nilai OH1. Oke? Simpel ya. Nanti OH2-nya baru kita ambil misalnya 2 soal tadi. OH3-nya misalnya nanti di situ ada teks apa tuh di buku kita? Persuasif atau cerita pendek. Nanti mungkin saya suruh kalian buat kalimat persuasif. Atau yang keempat, nanti saya suruh kalian cari unsur intrinsik cerpen. Selesai nilai OH-nya, lalu mid, lalu UAS, selesailah semester 1-nya. Gitu aja caranya. Jadi simple aja saya ngambil nilainya. Nggak mesti ngapal-ngapal banyak-banyak, nggak mesti ngerjain tugas bersoal-soal gitu. Simple ya. Tapi simpelnya itu harus dikerjakan. Oke? Ada pertanyaan nggak sampai di situ? Ada? Terus di kelas Bahasa Indonesia itu buku yang kita pakai, buku tulis maksud saya, ada 2. Jadi yang pertama untuk bukunya itu ada buku catatan, ada buku latihan. 2 aja. Latihan itu harus rapi karena kita kan bahasa Indonesia nih. Tata bahasa, tanda baca, terus tulisan jangan disingkat-singkat. Nah, itu berlaku di latihan. Kalau catatan itu terserah kamu, mau kamu coret-coret, mau kamu gambar. Kalau memang itu membuat kamu lebih mudah belajar, nggak akan saya marahi. Tapi tetap harus ada 2 buku. Jadi kalau catatan gimana Ustadz? Terserah. Kalau ketika rasanya penting dicatat, catat. Ketika saya suruh catat, ya dicatat lah ya kan. Mau catatannya gimana, mau tulisannya gimana, mau dicoret-coret, terserah. Kalau catatan. Tapi kalau latihan harus rapi. Jadi dibedakan ya ketika ngumpul latihan tulisannya, ketika buat catatan pribadi. Gitu. Jadi ada 2 buku. Jadi mulai dari sekarang, sediakan 2 buku tulis, 1 catatan, 1 latihan. Oke? Itu sistem pembelajaran saya. Jadi kan hari ini kita kenal dulu gimana prosesnya selama 1 semester ini, dan mudah-mudahan kalau saya bisa sampai 1 semester. Oke? Sampai di situ ada pertanyaan nggak?
Selama masa pandemi, kendala apa yang kamu hadapi di rumah? Kalau belajar? Nggak semangat, rusak sinyal? Rusak sinyal? Yakin rusak sinyal, bukan memang handphone yang nggak dihidupin? Habis paket ya. Tapi kalau pas mau main game ada paketnya gitu ya kan? Tapi pas belajar habis paketnya. Paketnya tahu kondisi dia. Ya. Oke. Si Wan mana, Wan Abdul tadi? Oh. Kalau di Zoom dia agak-agak diem gitu. Agak-agak pendiam. Ternyata memang pendiam. Wan, apa yang kamu hadapi selama masa PJJ ini? Pembelajaran jarak jauh. Apa kendala yang kamu hadapi? Coba deskripsikan. Misalnya, Ustadz ketika bangun pagi saya agak sulit. Atau mungkin ketika mengoperasikan Zoom, sinyal saya sering mati. Atau ketika saya disuruh buat catatan, kadang-kadang Zoom-nya udah mati sendiri gitu. Ada nggak? Ada. Apa aja itu coba? Satu. Apa? Koneksi. Oh, koneksi. Yang kedua? Apa? Oh, paket. Yang ketiga? Itu aja. Kalau dari waktu susah nggak rasanya? Kalau nge-Zoom itu? Maksudnya kamu harus menyediakan waktu khusus untuk di depan laptop itu rasanya susah nggak? Nggak kayaknya ya. Karena sekolah tiap hari juga seperti itu ya. Harus datang. Oke ya. Sebenarnya kan kalau masa daring ini yang penting itu regulasi kita sih sama waktunya. Jadi saya mau lihat kendala-kendalanya aja dulu. Terus kalau di kelas bahasa harus rajin bicara ya. Karena bahasa itu kan bicara bukan ngobrol di belakang. Bicaranya itu ya berkomunikasi gitu. Jangan nanti waktu saya tanya diem, waktu saya nggak tanya dia bicara gitu. Oke, coba lihat di bab 1 yang ini di buku kamu. Masing-masing coba buka. Di situ ada tujuan pembelajaran kita. Yang hari ini yang bab pertama. Itu yang paling bawah. Coba yang baju biru, siapa namanya? Fadil. Coba baca Dil yang paling bawah tujuannya. Gak ada buku? Nah ya, duduk situ aja nggak apa-apa sama dia. Nggak ada COVID kok dia kan? Ya, yang paling bawah. Mengenal? Enggak, yang paling bawah. Membangun pemahaman, menyusun. Nah. Oke. Yang kedua? Oke, jadi tujuan kita bertahap dari bawah ke atas lagi, ke atas lagi. Ini ada 4 ya tujuannya kan, tua gapat. Ini minggu 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi yang minggu pertama ini kalian cuma disuruh memahami, membangun pemahaman. Yang kedua mengenal tujuan dan fungsi laporan percobaan. Di halaman 10 dan 11 itu ada jenis paragraf. Oke, tapi sebelum kalian lihat paragraf itu, coba ada nggak yang tahu apa pengertian laporan? Pernah baca laporan nggak? Atau definisi laporan itu apa? Saya tanya aja lah ya, kalian soalnya kalau ditanya-tanya gitu. Jabarulail, mana? Oh, oke, pas sekali nih. Kayaknya pinter nih anaknya. Laporan adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya informasi yang dilaporkan untuk observasi dan analisis yang sistematis. Oke, good sekali bahasa bukunya ya.
Oke, berikut lagi si Gaza, coba. Gaza mana? Nah ya, definisi laporan menurut kamu apa? Pernah baca laporan nggak? Pernah. Laporan apa yang kamu baca? Laporan bencana, oke, berita ya. Oke, jadi kalau kita lihat definisi yang panjang itu, kan katanya yang menyajikan informasi atau sesuatu sebagaimana adanya dan dilaporkan secara sistematis. Kalau saya singkat lagi, yang lebih singkat biar nggak ribet, laporan itu adalah, catat ya, sajian fakta secara objektif. Nah itu aja sih sebenarnya definisi laporan. Oke, laporan itu sajian fakta secara objektif. Oke. Fakta itu kan sesuatu yang benar terjadi. Gimana cara ngeceknya? Kalau ada gempa Gunung Merapi, ada badai di Cina, kamu datang ke tempat terjadinya bencana? Ngeceknya? Enggak. Ada kalimat yang menggunakan ciri tertentu sehingga dia disebut fakta. Pertama, dia telah terjadi. Jadi yang namanya fakta itu dia telah terjadi. Badai di Cina kemarin udah terjadi nggak? Udah lewat ya, berarti dia fakta. Terus apa lagi yang ngeceknya? Ada tanggal. Tanggal berapa kemarin? Tanggal 25 Juli 2021. Ada apa lagi? Ada tempat nggak? Tempatnya di mana? Di RC, Republik Rakyat Cina. Gitu. Ada lagi yang lain mungkin jumlah korban, terus tingkat kerugian, terus cara mengantisipasi. Nah itu ciri fakta. Berarti laporan memuat data tentang kejadian, tempat terjadi, dan waktunya. Yang dilaporkan secara objektif. Objektif apa artinya? Apa adanya. Jadi nggak ditambah-tambahi. Kalau misalnya terjadinya di Cina, jangan bilang nanti besok kamu nggak datang ke Ulu Nuha karena ada badai. Gitu, kena dampak badai. Nah itu kan tidak apa adanya, berarti laporan kamu tidak objektif atau tidak benar, tidak sesuai fakta. Jadi namanya laporan itu adalah sajian fakta secara objektif, itu simpelnya. Berarti kamu lihat sebuah kejadian, tahu waktunya, tahu tempatnya, dilaporkan dengan sebenar-benarnya, itu laporan. Jadi kalau kamu tambah-tambahi, kamu flasekan, kamu kurang-kurangi, itu bukan laporan lagi namanya. Udah pendapat atau opini, gitu ya. Paham ya sampai situ laporan apa? Paham nggak? Ada pertanyaan nggak untuk laporan dulu? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, coba di situ ada teks yang nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 coba baca dulu si Easy. Teks yang 1. Yang lain perhatikan ya. Oke, cukup. Nomor 2 coba Faris Wijaya baca. Kuat suaranya kalau bisa. Gear adalah gear, paku yang menggerakkan sebuah sepeda ataupun kendaraan lain dan merupakan bagian yang disebut drivetrain. Drivetrain merupakan gabungan berbagai komponen yang saling terhubung dan merupakan sistem penggerak sepeda yang terdiri atas pedal dengan engkol atau crank arm, gear depan,
gear belakang, dan tentunya rantai. Gabungan komponen di bagian pedal dengan engkol dan gear depan. Rantai akan melingkari gear depan dan mengikatnya dengan gear belakang yang terhubung dengan roda belakang. Ketika pedal diinjak, lengan engkol akan mengikutinya. Kemudian gear depan yang tertempel. Kemudian menarik rantai yang juga otomatis mengajak gear belakang untuk berputar. Karena gear menempel pada roda belakang, berputarlah roda itu dan mengukur. Oke, coba yang 3 Muhammad Raihan. Sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Salah satu jenis sepeda yang banyak digunakan hingga tahun 1970-an adalah jenis ontel. Sepeda ontel memiliki ciri posisi duduk tegak, reputasi sangat kuat, dan bermutu tinggi. Rumah rantai tertutup dengan gigi yang tidak bisa diubah, dan biasanya terdapat dinamo di bagian roda depan untuk menyalakan lampu. Sepeda ontel juga dilengkapi rem drum untuk pengereman. Berbagai merek sepeda ontel dari berbagai negara beredar di pasar Indonesia. Pada segmen premium misalnya merek Fonger dan Gazelle dan Sunbeam, kemudian dan segmen di bawahnya diisi oleh beberapa merek terkenal seperti Simplex, Burger, Raleigh, Humber, Raj, Batavus, Philips, dan NCS. Oke. Nah, terus katanya di sini kan, kita kan hari ini tujuan belajarnya tadi apa? Ya, apa tadi yang di depan? Membangun pemahaman untuk jadi kita hari ini tujuannya nggak banyak-banyak. Cuman kalian paham aja yang mana laporan percobaan, yang mana bukan laporan percobaan. Oke, dari 3 teks itu dia nanya gini, dapatkah kamu melihat perbedaan ketiga teks tersebut? Teks mana yang laporan? Katanya. Tadi laporan apa? Sajian fakta secara objektif. Terus katanya, mana yang eksplanasi? Mana pula yang deskripsi? Nah, kalau laporan tadi sajian fakta secara objektif, kalau dia deskripsi, ini namanya kata kuncinya menggambarkan. Menggambarkan itu erat kaitannya sama ciri fisik. Kalau saya tanya misalnya gini, siapa yang baju merah namanya? Iji. Ya, Iji, gimana kamu mendeskripsikan teman semejamu? Coba deskripsikan dia gimana? Baik. Yakin baik. Coba minta uangnya. Enggak gitu ya. Maksudnya gini, ketika deskripsi itu kan erat kaitannya sama gambaran fisik. Saya nggak kenal nih dia. Siapa namanya? Memang nggak kenal kita ya. Coba ulang lagi. Rizky. Nah, saya nggak kenal nih sama si Rizky. Terus tiba-tiba Rizky permisi. Terus dia nggak pulang-pulang lagi. Kan saya kecarian nih. Iji, gimana tadi teman semeja kamu bentuk fisiknya, cirinya gitu. Kalau dia cuma bilang sama saya, Ustadz, si Rizky itu ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, terus dia ada telinganya 2. Pasti saya nggak jumpa orangnya. Tapi kalau dia jelaskan si Iji itu, si Rizky itu Ustadz, tadi dia pakai baju kuning, pakai topi hijau, hidungnya mancung, terus mukanya kayak Rizky Bilal gitu kan. Nah, maka bisa saya jumpai mana si Rizky. Nah, itulah deskripsi. Oke, menggambarkan ciri fisik. Ketika kamu mendeskripsikan, tergambar bentuk fisiknya. Ya. Kalau dia eksplanasi, explain. Explain itu artinya apa? Menjelaskan. Menjelaskan itu pasti kenapa sesuatu bisa terjadi. Misalnya kenapa bisa hujan? Hujan kenapa bisa terjadi? Karena kun fayakun. Kenapa hujan bisa terjadi? Ya kenapa? Bisa. Kenapa? Karena air nguap, terus jadi embun, embunnya berat jatuh ke bumi, ke tanah gitu ya. Nah,
itulah namanya eksplanasi. Sebenarnya hujan itu siklus hidrologi. Jadi dia ngembun, kalau misalnya kebetulan di daerah dingin dia beku jadi salju, turunlah. Jadi air lagi ke sungai gitu seterusnya. Namanya siklus hidrologi atau siklus air. Gitu ya. Nah, maka eksplanasi itu menjelaskan sesuatu kenapa bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi tsunami? Kenapa bisa terjadi badai? Gitu. Kenapa bisa terjadi pelangi? Kenapa pelangi bisa ada? Karena pelangi itu sebenarnya dispersi cahaya yang pecah lewat prisma atau pecahan air. Jadi kalau siap hujan, kan banyak sisa air di langit. Cahaya matahari itu nembus air itu. Jadi cahaya putih itu sebenarnya dibangun oleh banyak spektrum warna. Jadi ketika dia nembus air, spektrumnya pecah jadi warna-warna yang berbeda. Itulah namanya cahaya putih. Jadi cahaya matahari itu sebenarnya menyimpan seluruh spektrum warna. Tapi karena dia nyatu, dia berubah jadi putih. Gitu. Oke? Nah, itulah namanya pelangi. Itu namanya eksplanasi. Berarti eksplanasi menjelaskan sesuatu. Nah, dari teks tersebut, yang mana yang teks 1 kita lihat. Sepedaku termasuk sepeda ontel jengki yang tidak memiliki batangan besi berbentuk pipa, warnanya hitam, tetapi sudah pudar. Terbayang nggak bentuk fisiknya? Terbayang. Kalau terbayang bentuk fisiknya berarti teks? Iya, berarti yang satu namanya deskripsi. Nomor 2, di akhir ada katanya gini, kemudian menarik rantai juga otomatis mengajak gear belakang untuk berputar. Karena gear menempel pada roda belakang, berputarlah roda itu. Dia menjelaskan apa? Cara kerja roda. Iya kan? Berarti eksplanasi. Ya, yang ketiga, dia bilang sepeda ini banyak digunakan 1970-an. Ada waktu nggak? Ada waktu nggak? Ada. Ada tempat nggak? Di pasar Indonesia. Baca di situ, berbagai merek sepeda ontel dari berbagai negara beredar di pasar Indonesia pada segmen premium. Misalnya merek Vongers, Gazelle, dan Sunbeam. Dan terkenal juga di merek-merek terkenal lain seperti Simplex, Burger, Relax, Humber, Raj, Batavus, Philips, dan NSU. Nah, itu dia berarti kan menjelaskan tempat dan waktu. Teks apa namanya? Laporan. Bisa dibedakan berarti sekarang kan? Bisa. Berarti udah tahu kamu mana yang laporan? Nomor 3. Katanya mana yang eksplanasi? Nomor berapa tadi? 2. Mana yang deskripsi? Nomor 1. Udah paham ciri-cirinya? Paham yang mana laporan, mana yang deskripsi, mana yang eksplanasi? Paham nggak? Oke, coba catat itu di bukumu masing-masing dengan bahasamu sendiri, terserah gimana. Pokoknya kamu bisa bedakan mana yang laporan, mana yang eksplanasi, mana yang deskripsi. Boleh contoh yang Dewan tulis? Boleh. Mau buat bahasamu sendiri juga boleh. Mana catatannya? Bukunya nggak bawa? Ada pulpennya kan? Udah ada dicatat? Bukunya ada? Udah dicatat? Kenapa nggak dicatat? Catat ya. Saya bukan memaksa-maksa untuk nulis, cuman takutnya kamu lupa gitu. Dulu waktu saya SMA, ada teman saya, dia bisa hafal isi buku itu. Waktu kami ujian tryout 50 soal, dia bisa hafal 40 soal dari 50 itu. Nah, memang dia dari kecil ada Albert Einstein kata orang. Udah pintar kali, sekarang dia jadi dokter bedah plastik di Ada Malik. Namanya Andri Maifal. Kalau kamu tipe seperti dia, nggak apa-apa nggak nyatet. Dia nggak pernah nyatet emang, karena ingatannya luar biasa. Tapi kalau seperti saya hari ini belajar, besok saya udah berilangan itu ingatannya. Makanya saya mencatat. Jadi tergantung kebutuhan diri kamu aja. Kalau kamu rasanya pengingat yang luar biasa, kapanpun ditanya bisa, nggak usah catat, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu pelupa kayak saya, silakan catat. Ya. Udah, sampai di situ dulu.
Ada pertanyaan nggak untuk perbedaan teks tadi? Oke, kita 9-10 udah selesai ya waktunya kan. Setelah itu kelas 9C di mana? Sebelah ya? Di atas ya? Nanti kita ada masuk lagi ya? Setelah istirahat. Jam 10.15. Kenapa pusing? Oke, jadi gini, kan kita nih udah habis. Jadi coba nanti sambil istirahat atau sambil kamu nanti ada waktu luang, di halaman 12 itu kan ada tentang teks, ada 3 ya. Ada Venus, ada kelelawar, ada Antartika. Ya kan? Nah, itu coba pilih salah satu saja, nggak usah semua. Pilih salah satu, kamu baca aja. Nanti saya tanya isinya. Tapi tanpa buku. Bisa kan? Oke, itu aja. Oke ya, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak lah, pelajaran berikutnya tetap stay di kursimu.